Di video kali ini aku akan sharing gimana cara membuat website tour and travel seperti ini tanpa coding sama sekali. Aku jamin buat teman-teman yang masih pemula pasti bisa membuat website seperti ini asalkan menonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, ketemu lagi di konten seputar pembuatan website tanpa coding. Dan di video kali ini aku mau sharing gimana cara membuat website tour and travel ya tanpa coding sama sekali. Tapi bedanya kalau biasanya kita buat pakai WordPress ya, di sini kita akan membuatnya menggunakan platform namanya Tripcart. Jadi Tripcart ini adalah platform untuk membuat website booking ya, khususnya untuk tour and travel, di mana kalian bisa membuat website tour and travel tanpa coding sama sekali. Dan ini semuanya sudah tinggal pakai ya, jadi nggak perlu beli hosting, nggak perlu beli domain, bahkan kalian bisa pakai subdomain di Tripcart ini untuk langsung bikin website tour and travel di sini. Nah, kelebihan dari platform Tripcart ini adalah yang pertama, kalian bisa membuat website tour and travel dengan sangat mudah ya, karena di sini ada fitur website builder di mana kalian benar-benar bisa membuat website tanpa coding sama sekali. Benar-benar nggak nyentuh coding sama sekali dan hasil website-nya tuh bagus banget. Terus yang kedua, fiturnya tuh lengkap banget. Di sini banyak banget fitur yang benar-benar bermanfaat untuk website tour and travel. Dan yang paling penting menurutku di sini cara menggunakannya tuh mudah banget. Aku yakin buat teman-teman yang masih awam tentang website pasti bisa menggunakan platform ini. Nah, siapa sih yang cocok menggunakan platform dari Tripcart ini? Tentunya yang pertama teman-teman yang punya bisnis atau usaha di bidang tour and travel ya. Kalian bisa buat website tour and travel dengan sangat mudah menggunakan platform Tripcart ini. Terus yang kedua, teman-teman yang sebagai digital agency mungkin ya, yang mungkin punya klien untuk pembuatan website tour and travel, kalian juga bisa menggunakan platform Tripcart ini. Jadi simpelnya siapapun yang berhubungan dengan bisnis tour and travel ya, baik itu sebagai pemilik bisnisnya atau mungkin sebagai penyedia jasa pembuatan websitenya, kalian bisa menggunakan platform dari Tripcart ini. Nah, untuk cara menggunakan Tripcart ini juga gampang banget. Pertama, kita bisa masuk ke website Tripcart, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah. Kemudian kita bisa klik tombol start free trial yang ini. Kemudian di sini kita bisa langsung membuat akun dengan cara klik sign in with Google kalau kalian mau langsung login menggunakan akun Google kalian, atau kalian juga bisa klik sign up ini. Kemudian kalian bisa masukkan nama, email, dan buat password baru di sini. Selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk mengisi nama company atau nama perusahaannya. Lalu di bawahnya ini teman-teman silahkan masukkan subdomain yang diinginkan. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini nama company-nya aku isi YB Travel. Dan subdomainnya di sini otomatis juga terisi YB Travel seperti ini. Jadi nanti alamat websitenya itu yb-travel.ontripcart.com ya. Kalau kalian nggak suka dengan subdomainnya, kalian bisa ganti. Misalnya yang stripnya ini kita hilangin ya. Jadi YB Travel gini aja. Nah, selama masih available kalian bisa gunakan. Oke. Kalau sudah, kita klik ini create my website. Kemudian di sini silahkan diisi ya untuk website informationnya. Ini diisi aja sesuai dengan usaha yang kalian jalankan. Kalau sudah, kita klik next. Nah, di bagian ini silahkan diisi dengan alamat dari usaha kalian. Terus klik complete. Nah, selanjutnya kita akan dibawa masuk ke dashboard di Tripcart ya. Tampilannya seperti ini. Nah, di dashboard inilah nantinya kita bisa membuat paket tour dan men-setting semua kebutuhan website tour and travel yang akan kalian buat ya. Mungkin aku jelasin singkat dulu ya untuk dashboard Tripcart-nya ini. Lihat di sebelah kiri, di sini ada fitur-fitur seperti tour, ada tour setting, ada booking, dan lain-lainnya ya. Nanti aku akan jelasin satu persatu menu yang ada di sebelah kiri sini. Terus di tengah di sini teman-teman lihat ya, di sini ada free trial 30 hari. Jadi teman-teman bisa menggunakan Tripcart ini gratis selama 30 hari. Kemudian di bawahnya ini dashboardnya ya teman-teman. Nanti tergantung dari menu mana yang kalian buka ya. Nanti akan berubah tergantung dari menu mana yang kalian buka. Oke. Terus lihat di sebelah pojok kanan atas di sini. Nah, ini ada klik visit website. Kalau kalian klik, nih kalian bisa klik nama website yang kalian buat sebelumnya. Ya, kalian klik. Nah, nanti akan membuka tab baru seperti ini untuk melihat preview dari website yang kalian buat. Oke. Terus di sebelahnya di sini ada menu account setting ya. Kalau kalian klik yang ini, nanti akan muncul account setting seperti ini. Kalau kalian klik, ini akan masuk ke setting account kalian ya. Di sini ada menu profil untuk merubah profil kalian ya, username, nama, kemudian bio, dan sosial media kalian bisa isi. Ini opsional ya, boleh diisi, boleh enggak. Kalau misalnya kalian isi, nanti kalian bisa klik update. Dan untuk pengaturan akun lainnya bisa lihat di sebelah kiri ya. Di sini kalian bisa klik satu persatu. Oke.
Sekarang kita balik ke dashboardnya dulu lagi. Nah, jadi cara kerja di Tripcart ini, begitu teman-teman buat akun ya di sini, kalian bisa langsung buat paket tour ya. Caranya itu teman-teman lihat di sebelah kiri di sini ada menu tour ya, kalian klik. Lalu kalian bisa klik all tour ini. Nah, di sini kalian bisa tambahkan tour baru ya dengan cara klik nih tombol add new tour. Lalu di sini kalian bisa pilih untuk tipe paket tournya. Ada dua pilihan, ada yang single day dan ada yang multi day tour ya. Artinya tournya itu lebih dari 1 hari ya. Nah, kita coba buat untuk yang multi day tour ya. Kita klik pilih yang multi day tour. Terus klik continue. Kemudian di bagian tour name-nya ini kalian bisa isikan dengan judul paket turnya. Misalnya seperti ini ya, paket wisata Bali plus Nusa Penida 3 hari 2 malam. Ya, contohnya seperti ini. Terus di bagian link ini akan otomatis terisi dengan sesuai dari nama tour yang kita isikan ya. Ini adalah link dari paket turnya. Ya, kalau kalian mau rubah linknya supaya lebih simple juga bisa, tapi defaultnya akan seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya di sini. Nah, ini ada tour tipenya ya. Kita tadi pilih yang multi day, lalu untuk durationnya di sini kita bisa pilih. Ini kan 3 hari ya. Nah, kita bisa isi 3 ya. 3 day, ya, artinya 3 hari. Lalu untuk age range-nya di sini teman-teman bisa pilih ya. Untuk pesertanya itu minimal berapa usianya. Ya, misalnya kita pilih minimal 6 tahun atau minimal 0 tahun juga bisa ya. Misalkan bayi tetap bisa ikut juga bisa ya. Kita bisa setting di sini. Terus untuk rentangnya ini yang paling maksimal juga kalian bisa sesuaikan ya. Misalnya mulai dari 5 sampai 71 kayak gitu ya. Terus di bagian destination-nya, nah kalian bisa pilih ya, diklik. Nah, di sini ada Nepal, ini maksudnya ini bawaan dari Tripcart-nya ya. Nanti kita hapus saja. Nah, kita klik nih add new destination. Nah, di sini kalian bisa pilih namanya Bali ya misalnya. Terus untuk select parent-nya ini dibiarin aja kosong seperti ini. Terus kita klik add. Nah, jadi nanti teman-teman misalnya kalian buat paket tour di Bromo atau di Jogja, tinggal dipilih aja destination-nya. Nanti kalian bisa klik di sini terus klik add new destination kayak tadi dan diisi ya, misalnya Yogyakarta atau Malang kayak gitu ya. Kemudian untuk activity-nya, nah kalian bisa klik juga. Nah, di sini kalian bisa tambahkan nih add new activity. Misalnya activity-nya apa? City tour gitu aja ya. Nah, ini kalian bisa sesuaikan dengan activity yang kalian buat ya. Oke, seperti ini. Lalu di difficulty level-nya kalian bisa pilih easy, medium, hard. Nah, ini kalian bisa pilih aja. Kemudian untuk di bawahnya ini ada excerpt ya. Excerpt ini adalah penjelasan singkat ya. Misalnya di sini aku isi seperti ini aja. Oke. Lalu di bawahnya ini ada description. Nah, kalau description ini adalah penjelasan yang panjangnya ya. Misalnya seperti ini. Nanti kalian bisa tulis deskripsinya lebih panjang lagi ya. Ini bebas deskripsinya mau dibuat kayak gimana. Oke. Kemudian di sebelah kanan di sini ada add gallery. Nah, kalian bisa masukkan image ya dengan cara klik open image gallery ini. Kalian klik. Terus pilih yang tab upload file. Nah, kemudian kalian bisa upload di sini. Kalau sudah ke-upload semuanya, terus kalian bisa pilih tab media library di sini. Nah, kalian bisa pilih ya teman-teman, mau yang mana aja yang mau ditampilin di trip ini. Misalnya di sini aku pilih image-nya yang ini dan ini aja. Oke, seperti ini, terus klik insert. Nah, kemudian kita bisa klik publish dulu teman-teman di pojok kanan atas ini. Kalau sudah, kita bisa klik preview dengan cara klik nih icon preview ini. Kita klik. Nah, kita lihat teman-teman di sini, ini adalah tampilan halaman paket tour wisata Bali ini ya, teman-teman. Lihat di bagian sini ada image-nya seperti ini. Lalu di sini ada judulnya dan di sini ada keterangan yang untuk durasinya, activity, age range, kemudian destination dan difficulty-nya. Lalu di bagian sini ada overview-nya ya. Untuk overview ini berisi description-nya yang kita masukkan tadi. Oke, seperti ini ya. Kita balik lagi ke bagian sini. Nah, teman-teman lihat di sebelah kiri di sini ada menu itinerary ya, kalian klik. Nah, jadi di bagian itinerary sini teman-teman bisa masukkan untuk rencana perjalanannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa ganti untuk judulnya ya. Ini judulnya defaultnya adalah itinerary seperti ini. Kalian bisa ganti misalnya di bahasa Indonesia ini ya, jadi rencana perjalanan atau ya terserah kalian mau diisi apa ya. Kalau mau nggak diganti, biarin defaultnya itinerary aja. Oke. Oke, terus di bagian bawahnya di sini kalian bisa masukkan ya, ini untuk day 1, kalian bisa klik di sini, dimasukkan aja day 1 seperti ini. Terus untuk title-nya, nah kalian bisa masukkan ya, misalnya seperti ini.
Lalu di bawahnya, di sini untuk keterangannya, nah ini bebas ya diisi seperti apa. Ini aku kasih contoh aja misalnya seperti ini ya. Jadi kalian tulis lengkap aja untuk detail perjalanannya. Lalu di bawahnya ini ada accommodation-nya ya. Nah kalian bisa isikan misalnya diisi dengan nama hotelnya seperti ini. Lalu kalian bisa checklist juga misalnya di hari pertama ini dapat breakfast atau dapat dinner. Misalnya dapat dinner ya untuk hari pertama ini, kita checklist yang dinner ini. Lalu kalian bisa tambahkan juga galeri untuk hari pertama ini. Dengan cara ini, klik open image ini. Nah, kalian bisa upload image baru ya, atau bisa gunakan image yang sudah tersedia di sini. Seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan untuk hari yang kedua dengan cara klik nih, add itinerary. Kalian klik, terus day-nya ini diisi ya, jangan lupa diisi. Day 2 seperti ini. Terus untuk judulnya bisa diisikan seperti sebelumnya ya. Deskripsi dan lainnya bisa diisikan seperti sebelumnya. Dan kalian bisa tambahkan untuk hari yang ketiga, diisi lagi aja untuk harinya dan judul dan kemudian deskripsinya. Oke, kalau sudah, kalian bisa klik update ya, tombolnya di pojok kanan atas ini. Terus kalian bisa klik preview lagi. Nah, kita lihat ya, scroll ke bagian bawah. Sekarang di sini sudah ada untuk itinerary-nya ya. Lihat di sini ada hari pertama, D1 ya. Kita klik anak panahnya ini akan muncul untuk penjelasannya. Dan di sini ada image yang kita tambahkan juga ya, bisa dilihat image-nya di sini. Lalu di sini kalian bisa lihat ya, untuk accommodation-nya juga muncul di bagian sini, dan juga ini sudah ada include dinner-nya juga masuk di sini. Nih kita lihat lagi yang hari kedua dan ada yang hari yang ketiga. Nah, lihat teman-teman di bagian hari yang ketiga di sini kan untuk accommodation-nya nggak aku isi, dan juga yang includes-nya ini sudah nggak ada juga ya. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi cuman title dan deskripsi aja ya. Jadi kalian juga bisa seperti itu aja. Misalnya kalian nggak mau tambahin yang meals dan juga accommodation-nya, dikosongin aja seperti ini. Oke. Nah, terus lihat di sebelah kiri lagi ya, di bawahnya ini ada tab includes ya. Kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa tambahkan apa saja yang sudah termasuk ya di paket tour ini, dan juga apa saja yang belum termasuk ya. Untuk judulnya di sini kalian bisa tambahkan misalnya seperti ini. Kemudian di bawahnya di sini ya, list apa saja yang sudah termasuk. Nah, kalian bisa tambahkan. Terus di bawahnya di sini kalian bisa masukkan judulnya lagi dan list apa saja yang belum termasuk. Oke, seperti ini. Terus kita klik update lagi ya. Nah, kemudian kita klik preview lagi dulu aja. Oke, kita scroll ke bagian bawah. Nah, sekarang teman-teman akan menjumpai keterangan di sini ya. Paket sudah termasuk. Nah, lihat di sini, dan juga ini ada keterangan juga belum termasuknya. Oke. Kemudian di bawahnya di sini ada menu tour info ya. Kita klik dulu. Nah, jadi untuk tour info ini nanti akan muncul di bagian sini teman-teman. Kita buka preview paket tournya lagi ya. Nah, kita lihat ya di sini teman-teman, ini adalah halaman preview dari paket tournya ya. Di sini akan ada informasi, ada durasi, ada range umurnya, ada destination-nya, dan ini akan dibuat otomatis ketika kita mengisikan info yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman menambahkan info lagi ya seputar informasi yang lainnya, nah kalian bisa tambahkan di bagian sini, tour info ini. Contoh nih ya, misalnya kita mau tambahkan untuk akomodasinya. Kita bisa klik ini, add tour info. Lalu di bagian nama kita bisa masukkan misalnya hotel seperti ini ya. Terus di bagian ikonnya kalian bisa pilih icon hotel seperti ini, terus klik save. Nah, di bagian formnya ini kalian bisa isikan dengan nama hotelnya. Misalnya di sini aku tulis Pop Hotel ya seperti ini. Terus kita tambahkan lagi misalnya klik add tour lagi nih. Di sini aku tambahkan transportasi ya. Terus ikonnya kita pilih aja yang mobil, klik save. Nah, kita tambahkan ini untuk transportasi, misalnya kita isi mobil Innova seperti ini ya. Terus kita klik update. Nah, sekarang kita klik preview lagi. Kita lihat teman-teman di bagian informasi turnya di sini akan bertambah ya. Ini ada hotel, dijelasin nih hotelnya adalah Pop Hotel, kemudian transportasinya mobil Innova. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menambahkan informasi paket tour lainnya di sini. Oke, di bagian sini kalian bisa tambahkan sebanyak-banyaknya. Terus lanjut lagi, di bawahnya di sini ada menu price ya. Jadi di sini adalah tempat untuk mengatur harga paket turnya ya. Nah, ini secara default mata uangnya itu adalah USD ya. Nah, kalau teman-teman mau ganti jadi rupiah, kita perlu mengganti mata uangnya dulu ya. Caranya kita klik back dulu teman-teman di sini ya. Icon back ini di pojok kiri atas, kita klik. Lalu kita masuk ke bagian ini, tour setting. Kemudian kita pilih yang currency, yang ini.
Nah, di sini kita bisa pilih select currency-nya ini, misalnya diganti jadi Indonesia rupiah. Kita klik, terus klik save. Nah, kemudian lihat di sebelah kiri teman-teman, di sini ada price kategori ya. Kita klik dulu. Nah, jadi untuk price kategori ini kita bisa membedakan antara yang dewasa dan yang anak-anak teman-teman. Ya, kalau kalian mau membedakan paket harganya untuk yang anak-anak, kita enable dulu untuk yang child ini. Ya, oke. Kalau sudah, kita masuk lagi ke menu tour di sini. Terus kita pilih yang all tour lagi. Nah, kita pilih yang ini ya, yang barusan kita buat tadi. Kita klik edit, kemudian masuk lagi ke menu price ini. Nah, sekarang kita bisa masukkan untuk harganya. Nah, lihat teman-teman, di sini ada harga untuk adult ya, untuk yang dewasa, dan harga untuk yang child ya. Nah, kalian bisa masukkan untuk harganya. Ini ada dua harga, ini ada yang selling price dan ada yang cross price. Maksudnya adalah ini harga coret. Ya, misalnya kalian mau jual paket turnya misalnya di harga 3 juta. Nah, isikan di bagian selling price ini 3 juta. Lalu di bagian cross price-nya, kalau kalian mau tulis harga coret ya, kalian bisa masukkan misalnya jadi 3.500.000. Jadi cross price-nya ini harus lebih tinggi ya dari selling price-nya. Karena nanti kan ini untuk harga coret gitu ya. Terus di bagian min packs-nya kalian bisa isi, dan max packs-nya juga kalian bisa isi, misalnya 1 sampai 8 ya maksimal packs-nya. Lalu kalian juga bisa setting untuk grup diskonnya dengan cara klik enable. Nah, misalnya kalian setting aja misalnya 1 sampai 2 harganya masih normal, 3 sampai 6 harganya jadi 2.900.000 misalnya ya. Terus 7 sampai 8 harganya jadi 2.800.000. Nah, kayak gini. Terus untuk harga yang anak-anaknya, nah ini kalian bisa setting ya, misalnya untuk anak-anak harganya 2 juta. Cross price-nya kalau mau diisi silahkan, kalau nggak dikosongin seperti ini aja. Terus untuk min packs-nya untuk anak-anak misalnya kalian set aja jadi 4 gini ya. Kemudian grup diskonnya kalau kalian mau isi silahkan di enable, kalau nggak ya biarin seperti ini aja. Oke, terus kita coba klik update dulu. Nah, sekarang kita klik preview ya. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini sudah ada harganya yang muncul. Nah, lihat ya di bagian from-nya ini 3.500.000 karena harga cross price-nya tadi kita isi 3.500.000 ya. Dan di sini untuk harganya jadi 3 juta. Terus di sini ada batch diskonnya ya, seperti ini. Ini diskonnya tuh otomatis berdasarkan harga coret yang kita masukkan dan harga yang kita jual ya, jadi otomatis menghitung di situ. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, di bawahnya kita klik ya untuk menu yang dates ini. Jadi untuk di dates ini kita bisa memasukkan untuk tanggal kapan tripnya dimulai ya. Pertama di sini ada cut off time ya, kalian bisa isi berapa hari. Misalnya kalian isi 2 hari. Nah, kalau kalian isi 2 hari artinya gini, kalau misalnya kalian paket turnya itu dimulai dari tanggal 10 Februari, nah di sini kan cut off time-nya 2 hari. Artinya nanti wisatawan tuh hanya bisa memesan paket tripnya sampai tanggal 8 Februari aja. Ya, jadi ada jeda 2 hari gitu untuk memesannya ya, kebayang ya. Nah, kemudian di sini untuk starting date-nya, ini kalian bisa hapus dulu ya. Ini defaultnya dibuat seperti ini kalian hapus dulu. Terus kalian bisa pilih nih starting date-nya. Kalian mau diisi tanggal berapa? Misalnya di sini aku pilih tanggal 10 aja deh, 10 Februari ya, seperti ini. Terus kita klik select. Oke, terus kita bisa klik anak panahnya nih ke bawah seperti ini. Nah, di sini kalian bisa isikan untuk number of packs-nya ya. Kalian bisa sesuaikan aja dengan paket yang kalian buat sebelumnya tadi, maksimal 8 ya sebelumnya kita buat. Terus ini untuk harganya sesuaikan aja seperti ini. Kemudian nah di bagian sini repeatnya ini teman-teman, kalian bisa enable repeatnya. Nah, jadi kalian bisa repeat untuk tanggalnya ini ya. Kalau kalian repeat daily, kalian pilih daily, nanti di paket harganya itu akan muncul pemesanannya itu setiap hari ya, setiap hari dimulai tanggal 10 Februari ini ya. Ini aku contohin aja dulu. Misalnya kita pilih yang repeat ini ya, yang daily. Terus repeat until-nya ini kita pilih sampai tahun 2026 ya, 1 tahun misalnya. Oke, seperti ini. Nah, terus kita klik update dulu ya. Oke, sekarang kita klik preview dulu. Nah, kita lihat ya, scroll ke bagian bawah. Nah, lihat di bagian sini untuk tanggalnya ya teman-teman. Ini kan dimulai tanggal 10 Februari dan kita tadi memilih repeatnya tuh setiap hari daily ya. Artinya ini akan ada terus ya di bulan Februari ini, mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 dan seterusnya ada terus. Karena kita tadi milihnya yang bagian ini daily. Nah, kita bisa juga memilih yang weekly, yang mingguan. Misalnya kita selang-seling nih, mulai dari hari Senin, terus Rabu, kemudian misalnya
Jumat, dan Sabtu ini ya. Terus kita klik update. Sekarang kita klik preview. Kita lihat lagi di tanggalnya di sini. Nah, lihat teman-teman di bagian sini. Tanggal 10 Februari ya. Kemudian mengulang lagi di Wednesday ya, tanggal 12, 14, Saturday. Nah, terus balik ke Senin lagi, Rabu, Jumat, dan seterusnya ya. Kebayang ya teman-teman. Jadi kalian bisa set ini untuk repeatnya mau diulang setiap hari seperti ini atau weekly, bebas terserah kalian. Oke, terus misalnya ini aku ganti daily aja ya. Terus kita lihat yang bagian bawah, ini ada block dates ya. Nah, ini kalian bisa memilih tanggal mana aja yang nggak bisa di booking ya. Misalnya di bulan April nanti kan lebaran nih, misalnya April 2025 ada lebaran. Nah, kalian bisa blok nih mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 ya, kita klik select. Nah, artinya di tanggal ini nanti wisatawan nggak bisa booking paket tour ini ya. Kita klik update dulu, terus kita klik preview. Nah, kita lihat ya di bulan April, nih kita klik April. Nah, lihat April startnya itu tanggal 21 ya, karena tanggal 1 sampai 20 sudah kita blok, nggak bisa di booking ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita balik lagi ke sini dan di bawahnya kita atur dulu ya untuk menu yang map ini kita klik. Nah, kemudian untuk detailnya silahkan kalian isi, misalnya map seperti ini. Nah, kemudian untuk petanya ya, untuk lokasinya di sini kalian bisa embed iframe-nya ya. Nah, caranya seperti ini. Kalian bisa buka Google Maps ya, terus ketikkan lokasinya di mana ya. Terus kalian bisa klik nih, klik icon share ini. Lalu kalian klik yang embed a map. Nah, kalian copy ini, iframe ini, copy HTML, terus kita ke bagian sini dan kita paste di sini. Oke, seperti ini. Terus klik update. Oke, sekarang kita klik preview. Oke, kita scroll ke bagian bawah. Nah, lihat ya teman-teman, untuk mapnya sudah terembed di sini. Ya, jadi caranya seperti itu. Oke, sekarang kita tambahkan FAQ ya. Di bawahnya ini ada fitur FAQ. Kita klik dulu. Nah, teman-teman bisa tambahkan pertanyaan yang sering ditanyakan di bagian FAQ ini ya. Caranya seperti ini. Kalian bisa masukkan untuk judulnya ya, seperti biasa seperti ini. Terus di bagian bawahnya kalian bisa klik. Nah, untuk pertanyaannya bisa dimasukkan di sini dan untuk jawabannya bisa dimasukkan di bawahnya sini ya. Dan kalian bisa tambahkan lagi dengan cara klik ini add FAQ ini, masukkan lagi pertanyaan dan jawabannya dan seterusnya ya. Terus di sini kalian bisa juga buat FAQ section ya. Misalnya kalian bagi sectionnya. Misalnya kita tambahkan aja deh add FAQ section ini, terus kita tambahkan subtitlenya. Misalnya untuk section ini makanan gini ya. Terus kita klik aja add FAQ. Kemudian di sini kita tambahkan pertanyaan dan jawabannya lagi. Terus kita tambahkan pertanyaan dan jawabannya seperti biasa ya, dan seterusnya. Oke. Terus kita klik update kalau sudah. Kemudian klik preview lagi. Nah, kita lihat di bawah di sini. Nah, lihat ya teman-teman, di sini ada menu FAQ ya. Ini ada pertanyaannya dan ada jawabannya dan juga ada nih section makanan tadi ya. Jadi kalian bisa buat section FAQ-nya seperti ini. Oke. Sekarang kita balik lagi ke bagian sini. Nah, di bawah FAQ di sini ada menu others ya. Nah, di menu others ini teman-teman bisa menambahkan info tambahan ya. Di sini itu bisa kalian tambahkan berupa teks ya. Misalnya seperti ini, terus kalian juga bisa tambahkan tekan enter, terus kalian bisa klik ini icon plus ini untuk menambahkan misalnya gambar, tabel atau lain-lainnya ya. Jadi ini sebenarnya fungsinya untuk menambahkan informasi aja. Kalau misalnya nggak ada tambahan informasi, nggak perlu diisi ya, dikosongin saja. Ini kita hapus saja seperti ini, terus di update lagi ya. Jadi dikosongin aja. Oke, kita lanjut. Di bawahnya di sini ada menu add-ons ya. Kita klik dulu. Nah, jadi add-on ini fungsinya adalah untuk menambahkan add-on ya atau extra service ya. Contohnya kayak gini. Kita lihat dulu ya di sini untuk previewnya seperti ini kan, untuk preview paket tournya. Nah, kita lihat teman-teman, misalnya nanti si wisatawan ya mau booking, dia kan kayak gini. Choose your date, terus pilih tanggalnya, misalnya tanggal ini, klik book now. Nah, kita lihat di sini teman-teman, di bagian check out di sini tuh nggak ada add-on, nggak ada extra service ya. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan add-on extra service di bagian sini, add-on ini. Ini aku kasih contoh ya, misalnya di sini kita klik ya choose service ini. Nah, terus di sini kita bisa klik add new add-on. Oke, contohnya misalnya untuk add-on yang pertama misalnya jemput di bandara ya. Nah, terus untuk di bagian titelnya
bisa diisikan misalnya jemput di bandara maksimal 4 orang, misalnya kayak gini ya. Terus kalian bisa setting untuk harganya misalnya 250.000. Kemudian untuk deskripsinya kalian bisa isikan ya, contohnya seperti ini. Lalu di bagian image, nah kalian bisa masukkan juga gambar. Oke, kita masukkan image yang gambar mobil ini. Oke, ini nggak muncul ya gambarnya, kita klik save dulu aja. Terus kita klik update. Nah sekarang kita coba klik preview dulu. Kemudian kita coba booking ya. Di bagian sini klik book now. Nah, lihat teman-teman, add-on-nya sudah muncul ya di sini, jemput di bandara. Cuman ini gambarnya belum muncul. Kita coba buka lagi halaman yang ini, terus kita refresh dulu aja. Oke, kita masuk ke menu add-on. Oke, yang jemput bandara ini kita klik edit. Nah, terus kita tambahkan image-nya. Oke, ini udah terupload di sini. Klik save. Kemudian kita klik preview lagi. Oh, nggak usah. Kita langsung refresh di halaman checkout-nya ini. Nah, lihat teman-teman, di bagian add-on sudah ada muncul ya gambarnya plus add-on nih, jemput di bandara. Ya, jadi cara seperti itu. Misalnya kalian menambahkan add-on lainnya juga bisa, klik aja langsung di sini terus klik add new add-on. Misalnya traditional message kayak gini ya. Kita isi aja titelnya, terus harganya, kemudian deskripsinya dan upload image-nya di sini. Oke, ini nggak muncul lagi, kita klik save dulu aja. Klik update dulu, terus kita refresh aja dulu halamannya ini, balik ke add-on ya tadi. Kemudian klik ini traditional message. Nah, kita ulangi, coba insert lagi image-nya, terus klik save. Nah, sekarang kita coba buka checkout-nya ini, terus kita refresh ya. Lihat ya teman-teman, di sini sudah ada add-on jemput di bandara dan juga traditional message. Jadi nanti kalau misalnya wisatawan ingin menambahkan, langsung akan dimasukkan ke bagian checkout di sini. Oke, sekarang kita balik ke bagian sini dulu lagi ya. Nah, kita lihat teman-teman, di bawah add-on di sini ada accommodation. Ya, kita klik dulu menu accommodation ini. Nah, jadi accommodation ini di sini teman-teman bisa men-set untuk akomodasinya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Pertama kita perlu men-setting dulu untuk setting akomodasinya. Caranya kita back dulu teman-teman ya, back ini, di back aja di pojok kiri atas ini. Lalu kita pilih yang di sini teman-teman, di bagian accommodation. Oke. Nah, terus di sini kalian bisa setting untuk tipe kamarnya. Ya, jadi untuk tipe kamar nanti kalian bisa bedakan dan kalian bisa charge dengan biaya yang berbeda-beda. Ya, contohnya langsung aja kayak gini misalnya. Kita klik dulu add room type ini. Nah, terus di bagian room type-nya di sini kalian bisa bikin ya, misalnya yang pertama single room. Terus number of guys-nya 1 ya. Terus deskripsinya bisa kalian isikan bebas ya, seperti apa. Kemudian di bagian add detailnya kalian bisa klik ya. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan, misalnya kalian klik icon plus nih di sini kiri ini. Terus tambahkan image, misalnya kita tambahkan gambar kamarnya ya. Oke, seperti ini. Nah, di bagian caption kalian boleh isikan ya. Bebas kalau mau diisi, boleh kayak gini misalnya. Terus klik save. Nah, kemudian kita buat tipe kamar yang kedua ya. Klik add room type-nya lagi. Terus kita buat misalnya yang twin room. Terus number of guys-nya 2. Lalu di bagian deskripsinya kita isikan aja seperti ini. Kemudian di bagian detailnya kita klik add detail. Dan misalnya kita tambahkan image lagi ya. Ini kalian klik icon plus dulu, terus kalian scroll ke bawah nih, image ini. Oke, misalnya kita tambahkan image yang ini. Ini kita captionnya kita kosongin aja ya. Klik save. Nah, misalnya ini kan ada 2 tipe kamar ya. Nanti kalian bisa tambahkan tipe kamar lainnya ya. Di sini aku buat contohnya 2 gini aja. Terus kita klik save. Nah, terus kita masuk ke menu all tour lagi. Nah, sekarang kita edit yang ini ya, pakai tour wisata Bali ini. Kita klik edit. Kemudian kita masuk ke bagian menu accommodation di pojok kiri bawah ya, di sini. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah muncul ya akomodasi atau tipe kamar yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ada single room, ada yang twin room. Nah, misalnya teman-teman mau mengenakan biaya tambahan ya untuk yang single room. Single room itu kan artinya satu orang cuman satu ya, satu kamar 1 orang ya. Terus kalian misalnya tambahkan biaya tambahan 100.000. Ini contoh aja ya. Oke, terus yang twin roomnya ini nggak ada biaya tambahan ya. Jadi nanti wisatawan yang memilih single room akan dikenakan biaya tambahan 100.000. Tapi kalau yang twin room ini nggak ada biaya tambahan
ya. Terus kita klik update. Nah, kemudian kita lihat di bagian checkout lagi ya di sini. Terus kita klik refresh aja dulu. Nah, kita lihat di bagian sini accommodation. Nih akan muncul accommodation. Nah, nanti wisatawan bisa memilih teman-teman mau pakai kamar yang single atau yang room. Yang twin ya. Kalau yang twin itu nggak ada biaya tambahan, tapi kalau yang single room ada biaya tambahan 100.000. Ini kalau misalkan kita tambahkan seperti ini, lihat di sini akan muncul biaya tambahan untuk akomodasi. Ya, jadi seperti itu untuk fungsi di menu accommodation ini. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-teman untuk membuat paket tour di Tripcart ini. Jadi nanti kalian bisa ulangi untuk membuat paket tour selanjutnya. Oke, ini kita back dulu aja ke dashboard ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau buat paket tour tinggal klik add new tour lagi ya, terus ulangi langkah sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk setting di bagian web setting dulu. Ya, kita klik nih web setting, terus website builder. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, di sini di sebelah tengah ini ya teman-teman, ini adalah tampilan website kita. Ya, kita bisa klik preview ini untuk melihat di tab baru ya, seperti ini. Nah, ini tampilan defaultnya tuh seperti ini. Oke. Nah, lihat di sini ada paket tour ya yang sudah kita buat. Nanti akan muncul di sini. Semua paket tour akan muncul di bagian section tour ini, teman-teman ya. Nah, untuk website ini kita bisa custom juga ya untuk tampilannya. Kita back ke editornya ya. Di bagian sini pertama kita bisa setting dulu yang bagian header ini. Ya, kalian bisa arahkan mouse kalian ke bagian yang mau diedit. Ini drag and drop gampang banget. Kalian arahkan aja mouse-nya ke sini bagian header atau lihat di sebelah kiri di sini. Kita masuk ke yang pertama header dulu aja ya. Kita klik header. Nah, di bagian site logo ini kalian bisa masukkan logo kalian ya di bagian sini. Oke, kita lihat ya. Ini aku udah upload logo, dummy logo ya seperti ini dan akan muncul di bagian sini. Terus di bagian sebelah kanannya ini ada judul websitenya. Ini kalau misalnya kalian sudah pakai logo, ada baiknya site title-nya di disable aja ya. Cara ini, diklik disable ini, yang ini ya. Jadi nanti yang muncul tuh cuma logonya aja. Oke. Terus di sebelah kanan ini ada menu ya teman-teman. Ada menu-menu seperti ini. Defaultnya itu tampilannya di menunya adalah home, tour, activity, destination dan lainnya. Tapi kalau kalian mau mengeditnya itu bisa masuk ke bagian sebelah kiri di sini bagian choose navigation menu. Nah, kalian bisa lihat di sini nanti menyetingnya di bagian sini. Oke. Terus di sini ada pengaturan juga untuk contact information ya. Kalian isikan aja email, phone number, terus social networknya. Kalau kalian mau menyantumkan sosial media bisa diklik ya yang mana, misalnya yang Facebook, terus Instagram misalnya, terus YouTube bisa juga. Nah, nanti akan muncul di bagian atas di sini ya teman-teman. Ya. Untuk bagian email dan phone number kalau misalkan diisi juga akan muncul di bagian atasnya sini. Oke, lalu di bagian button, nah kalian bisa masukkan juga button ya. Misalnya hubungi kami seperti ini, terus kalian masukkan URL-nya di sini ya, seperti ini. Kalau misalnya nggak mau pakai tombol, ini dikosongin aja. Jadi nggak usah diisi tombolnya. Oke, seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa setting di bagian style. Kalian scroll dulu di sebelah kiri ya, lihat di sebelah kiri. Terus kalian scroll ke atas nih. Ini akan ada tab content, ada tab style. Nah, kalian masuk ke tab style. Nah, untuk bagian tab style ini adalah fungsinya untuk men-setting stylenya. Style itu berhubungan dengan warna, tipografi, besar kecilnya kayak gitu ya. Contoh nih, misalnya kita mau ganti yang bagian top barnya ini, ya top bar itu yang paling atas ini kan warnanya agak abu-abu kebiru-biruan ya. Misalnya kita ganti ya yang top bar, misalnya kita ganti jadi warna hijau, nah bisa ya, atau warna hitam juga bisa. Oke. Terus untuk yang warna kontak iconnya ini kan warna biru, ini kalau misalnya kalian mau ganti jadi warna putih kayak gini juga bisa. Oke, nanti kalian settingnya di bagian sini ya. Terus kalau header sudah, kita bisa back nih, lihat di sebelah kiri di samping tulisan header ini ada icon back. Nah, kita back. Kemudian di sini kita bisa setting lagi, setelah header tuh ada area kontennya. Ini ada hero. Hero tuh yang di bawahnya header, yang ini. Kita bisa klik ya, hero. Nah, terus kita bisa masuk ke tab konten dulu di sini. Nah, kemudian untuk banner type-nya, ini kan fotonya kayak gini ya. Ini nanti kalian bisa ganti. Misalnya kita rubah jadi yang sudah ada di sini aja. Nah, misalnya yang ini. Nah, nanti kan otomatis gambarnya juga berubah. Atau bisa juga teman-teman pakai video ya. Klik video ini. Terus kalian embed iframe-nya di sini. Misalnya kita embed
video yang ini ya. Caranya gini, klik bagikan ini, kemudian kita klik yang sematkan. Nah, kita copy iframe-nya ini, klik salin ya. Terus kita masuk ke sini dan kita bisa paste di sini. Oke, terus coba kita klik save dulu. Kemudian coba kita refresh ya halamannya. Nah, lihat videonya sudah otomatis ke autoplay seperti ini. Tuh, ya. Terus untuk teksnya sama, kita bisa masuk ke hero ini. Terus kalian bisa ganti ya, misalnya di bagian title-nya ini kan ada discover your next adventure ini. Kalian bisa ganti langsung di sebelah sini. Terus untuk deskripsinya juga bisa kalian rubah langsung ya di sini. Kemudian tombolnya juga bisa langsung diganti di sini, ya. Terus kalian bisa masuk ke tab style untuk merubah warnanya dan untuk merubah layoutnya nih. Ada center nih, kalian bisa centerin untuk teksnya, right dan juga left. Oke. Kemudian kita bisa back untuk yang hero sudah. Terus di bawahnya ini ada feature section. Nah, untuk feature section tuh yang bagian ini. Why choose us ini. Kita bisa masuk ke tab konten ya sebelah kiri. Nah, tulisan yang why choose us bisa kalian edit ya. Dan yang description ini juga bisa kalian edit. Misalnya jadi kenapa memilih kami seperti ini. Kemudian ini yang bagian bawah ini ada best price. Ini kalian bisa edit nih bagian fitur nih. Kalian klik edit. Nah, kemudian kalian bisa edit untuk warnanya. Untuk iconnya ya. Untuk iconnya di sini dulu. Iconnya kalian bisa pilih. Terus warna iconnya bisa diedit di sini. Kemudian teksnya dan fitur description-nya di sini. Ya. Ini ada 3. Kalau kalian masih kurang bisa tambahkan dengan cara klik add ini. Nah, nanti kan muncul di bawahnya sini. Ya. Terus kalian tambahkan lagi misalnya jadi 6 deh. Nah, kayak gini. Nanti akan muncul di sini. Terus kalian klik aja di bagian ini masing-masing. Ya. Oke, ini aku hapus aja teman-teman. Biar 3 gini aja. Lalu kita back lagi ya teman-teman di bagian fitur section. Nah, terus di bawahnya ini ada tour package. Kita klik tour package itu yang bagian ini. Ya, ini kalian bisa edit juga untuk title-nya, kemudian untuk deskripsinya ya. Kalian bisa rubah nih. Kayak misalnya seperti ini. Terus kalian bisa setting juga untuk nomor jumlah, maksudnya ini jumlah tour yang ditampilkan di sini. Ini defaultnya 6, tapi kalian bisa perbanyak atau perdikit. Perbanyak ya, misalkan diperbanyak jadi 9 kayak gini bisa juga. Oke. Terus kalian bisa rubah untuk warnanya di bagian style ini ya. Misalnya ini kan backgroundnya warna biru. Nah, misalnya kalian mau rubah jadi warna ungu juga bisa, atau warna coklat atau ya bebas lah ya. Kemudian kita back lagi ya, di bagian bawahnya tour package ini ada destination. Nah, destination tuh yang ini ya. Jadi simpelnya tuh ini hampir mirip dengan Elementor kalau kalian familiar ya dengan WordPress dan Elementor. Nah, jadi simpelnya nanti kalian bisa scroll lagi ya ke bagian bawah ya. Mana yang mau kalian edit, kalian bisa langsung ini. Misalkan arahkan mouse kalian ke bagian ini. Most popular activities. Ya, kalian bisa klik langsung nih edit icon editnya. Ya, terus lihat di sebelah kiri masuk ke tab konten. Nah, ini kan ada tulisan most popular activity. Ya, terus kalian bisa rubah nih untuk description-nya, kemudian untuk title-nya di sini. Ya, dan seterusnya di bawah juga sama. Ini ada call to action, kalian bisa klik. Kemudian lihat di sebelah kiri, yaitu shortcutnya ya. Atau kalian juga bisa ini kalian back. Nah, kalau kalian urutin satu-satu. Ini kan setelah activity ada call to action, terus ada block. Nah, block tuh yang mana sih? Block tuh yang ini. Kalau kalian arahkan ke sini, mouse-nya itu kan ada tulisan nih, block default. Terus di bawahnya ada about default ya. Nah, artinya nih di sini ada block, ini ada about. Terus di bawahnya ada partner ya, partner nih. Nah, kalau misalnya kalian mau menghapus salah satu section, misalnya kalian nggak pengen pakai section yang ini, yang associated nih, yang partner nih. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri, arahkan mouse kalian ke bagian section partner, terus klik yang icon tong sampah ini. Klik delete, nah nanti akan hilang. Ya. Terus di bagian bawah nih footer ya, teman-teman bisa lihat juga, arahkan mouse kalian ke sini, nanti kan ada tulisannya top footer. Top footer artinya yang ini, top footer. Nih kalian klik. Nah, top footer ini kan gambarnya image nih. Kalian bisa juga disable kayak gini. Terus di bagian ini mid footer. Ya, kalian bisa klik langsung edit ini atau kalian back dulu di sini. Kalian cari yang mid footer. Mid footer. Nah, di sini. Misalnya kalian ganti stylenya yang background colornya misalnya diganti jadi warna hijau atau warna lainnya bebas. Ya, caranya seperti itu. Untuk kontennya juga sama. Kalian klik edit dulu. Kalian klik edit. Lihat di sebelah kiri, kalau misalkan hilang nih, kalian klik icon setting ini. Nah, lihat di sini di bagian kontennya, kontak info dan lain-lainnya kalian bisa rubah di bagian sini. Oke?
Nah, kalau sudah semuanya, teman-teman bisa klik save ya. Terus, ini masih ada menu global setting. Aku lupa tadi jelasin. Ya, kalian bisa klik ya di global setting. Di bagian global setting ini sebenarnya kalian bisa setting langsung untuk brand colornya. Ini kan brand colornya defaultnya warna biru seperti ini ya. Nah, kalian bisa rubah nih brand colornya, misalnya dirubah jadi warna hijau. Nah, nanti semua yang tadi warna biru akan berganti warna jadi hijau. Oke, jadi seperti itu ya. Terus kita back. Tipografi ini untuk merubah font semuanya. Tapi saran aku biarin inter kayak ini aja deh. Ini lebih bagus ya daripada dirubah tuh nanti jadi jelek malahan. Oke, terus kita back lagi aja ke bagian ini, SEO setting ya. Nah, kalian bisa configure untuk SEO-nya. Kalian klik aja configure. Di sini kalian bisa buat untuk SEO titelnya, kemudian SEO untuk meta description-nya, masukkan di sini. Sosial dan advance-nya semuanya bisa kalian setting di bagian SEO setting nih ya. Kalau sudah, jangan lupa diklik save. Oke, lalu kita klik close dan kita klik save lagi di pojok kanan atas. Nah, sekarang kita coba refresh halaman yang ini ya. Oke, kita lihat teman-teman di sini websitenya sudah berubah ya dari template defaultnya. Sekarang sudah berubah, lihat di bagian header, bagian hero-nya sudah pakai video dan semuanya sudah berubah sesuai yang kita edit sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, untuk alamat websitenya itu kan masih berupa subdomain ya, subdomain seperti ini. Nanti bakal dapat subdomain itu .ontripcart.com ya. Nah, kalau teman-teman mau merubah pakai domain sendiri itu juga bisa. Caranya kalian masuk lagi ke editornya Tripcart ya. Kita back dulu aja. Kemudian kalian masuk ke bagian sini, website setting, klik yang anak panahnya ini, lalu kalian bisa klik yang ini, custom domain. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memilih domain kalian sendiri ya, domain.com kalian sendiri. Nah, caranya teman-teman perlu mengupgrade dulu ya, di-upgrade ke plan yang berbayar. Nanti kalian bisa langsung untuk menambahkan domain kalian sendiri ya. Kalau masih pakai yang free trial ini, hanya bisa pakai subdomain seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah yakin dengan websitenya, terus kalian mau pakai domain sendiri, bisa upgrade dulu ke plan di atasnya nih. Kalian klik select a plan. Nah, di sini ada diskon $1 ya untuk 3 bulan pertama, lumayan banget. Nah, setelah itu nanti kalian bisa balik ke bagian website setting, custom domain untuk memasukkan domain.com kalian sendiri. Terus di sini teman-teman juga bisa men-setting bagian ini, email notification ya. Kalian klik yang sebelah kiri di sini ada email notification. Nah, jadi untuk email notification ini secara default di sini sudah ada beberapa notifikasi email ya, teman-teman. Yang pertama itu ada booking confirmation ya. Nah, lihat di sini untuk yang booking confirmation ini subjeknya seperti ini, booking confirmation for. Di sini ada shortcut untuk nama paket turnya ya. Ini kalian bisa rubah juga untuk subjeknya. Kalau misalnya mau dirubah subjek emailnya bisa ya, mau di bahasa Indonesiain juga bisa. Dihapus saja nanti terus diketikkan aja di sini ya. Lalu untuk email kontennya, nah ini untuk defaultnya seperti ini. Dear, nah dear nih customer first name ya. Ini kalian bisa rubah dengan cara ini, klik personalization ini. Nah, ini kalian bisa rubah misalnya pakai customer full name. Ini kalian bisa copy kode yang ini terus diganti di sini. Tapi saran aku biarin aja seperti ini ya. Terus ini lihat thank you for choosing site name ini bakal diisi dengan nama website kalian ya. Jadi yang tanda kurung ini jangan dihapus ya, teman-teman. Tanda kurung ini adalah kode untuk personalisasi ya. Artinya nanti kalau misalnya ada tanda kurung seperti ini teksnya tuh dinamis ya, bakal berganti sesuai dengan wisatawan yang booking ya. Misalnya ada wisatawan misalnya namanya Joni, nah nanti teksnya tuh bakal Dear Joni, nah kayak gitu. Misalkan ada yang wisatawan namanya siapa, Annabelle misalnya ya, nah nanti bakal berubah jadi Dear Annabelle kayak gitu ya. Jadi yang tanda kurung ini jangan dihapus ya. Ini fungsinya untuk personalisasi ya. Mungkin yang teman-teman bisa ganti yang bahasa Inggris ini, kalau misalnya kalian mau ganti pakai bahasa Indonesia bisa. Oke. Terus di bawahnya ada abandon cart ya. Abandon cart itu maksudnya adalah wisatawan yang sudah memasukkan paket turnya ke keranjang tapi belum di check out. Itu nanti masuknya ke abandon cart. Ya, jadi nanti ketika ada abandon cart, dia akan dapat notifikasi di emailnya seperti ini. We notice you did not complete your booking. Nah, nanti kalian bisa ganti subjeknya di sini ya. Untuk yang email kontennya juga sama, diganti aja. Oke.
Ingat ya, tapi yang tanda kurung ini jangan diganti ya. Tanda kurung ini artinya teks dinamis ya. Kemudian ini urutannya ya, ada booking confirmation, abandon cart, tour reminder, lalu ada as review dan post tour email ya. Jadi teman-teman sudah dibuatin defaultnya seperti ini. Oh ya, ini teman-teman lihat ya di bagian schedule nih. Nah, jadi yang bagian post tour email ini akan dikirim ya setelah after tour end date ya. Terus kalian bisa pilih untuk harinya kapan nih. Ini apa nih? Misalnya ini bulan, hari atau minute ya. Jadi kalian bisa schedulein kayak gitu ya. Contoh lain misalnya yang ini nih, yang as review ini. Nah, ini akan terkirimkan ya setelah tour selesai ya. Terus harinya kapan? Ini 3 ya, 3 dipilih ini formatnya hari ya. Artinya email ini akan dikirimkan setelah turnya selesai, 3 hari setelah turnya selesai. Kayak gitu ya. Kalian bisa ganti misalnya 1 hari setelah turnya selesai. Nah, bisa kalian ganti di sini. Ya, schedule-nya kayak gitu. Yang lainnya juga sama, tour reminder juga sama. Ini kalian bisa rubah schedule-nya kapan di sini. Tapi menurut aku biarin defaultnya aja seperti ini. Ini udah bagus banget sih, teman-teman. Ya. Kalau kalian mau tambahin email baru bisa klik create notification di sini ya. Terus kalian bisa masukkan namanya apa. Nama itu untuk kalian sendiri aja ya, untuk mengingat-ingat di bagian sini. Terus subjeknya apa, terus schedule this emailnya apa. Nah, ini kalian bisa masukkan semua email kontennya apa. Oke, kemudian kita bisa klik menu setting di sampingnya. Nah, untuk menu setting ini teman-teman bisa setting untuk email SMTP providernya. Ini defaultnya pakai Tripcard. Kalau kalian nggak paham tentang SMTP, biarin aja defaultnya seperti ini. Lalu untuk sender detailnya, nah ini kalian bisa rubah ya. From name-nya ini bisa kalian rubah nama kalian. Ini defaultnya adalah nama usahanya atau nama bisnis yang kalian masukkan di Tripcard ya. Untuk reply to-nya ini biasanya defaultnya adalah email yang kalian buat daftar di Tripcard. Oke. Kemudian kita masuk ke tab sampingnya, email header and footer nih. Nah, ini kalian bisa masukkan untuk header-nya ini kalian bisa masukkan logo usaha kalian ya. Lalu untuk footer-nya ini kalian bisa rubah juga. Kalau misalnya mau dirubah, kalau enggak ya biarin aja. Oke. Terus di sampingnya ada email logs. Nah, nanti akan muncul semua log ya, status email yang sudah terkirimkan sebelumnya akan muncul semuanya di bagian sini. Kemudian di sini juga ada menu kupon ya. Di samping kiri kalian lihat ya, menu kupon di sini. Terus kalian bisa menambahkan kode kupon ya di sini teman-teman dengan cara klik nih add kupon ini. Lalu kalian bisa isikan namanya. Misalnya di sini aku isikan kupon awal tahun ya. Terus di bawahnya kode. Nah, ini nama dan kode beda ya. Kode ini yang dimasukkan di bagian checkout ya. Jadi untuk kode ini harus unik ya. Misalnya untuk kode kuponnya di sini aku isikan seperti ini, awal tahun 25 ya. Nah, terus untuk amount-nya ini adalah jumlahnya. Kalian bisa masukkan misalnya jumlahnya 25. Di sini kalian bisa pilih untuk satuannya persen atau rupiah. Ya, kalau persen nanti harganya akan dipotong 25% ya. Tapi kalau kalian mau fix pakai rupiah bisa pilih rupiah, nanti amount-nya bisa disesuaikan pakai rupiah ya. Kemudian di bagian require tour-nya ini, nah ini kalian bisa pilih spesifik kupon ini mau dipakai di paket tour yang mana ya. Karena ini kebetulan masih ada satu paket tour, nanti kalau misalnya kalian sudah punya banyak paket tour akan muncul semuanya dan kalian bisa pilih salah satu ya. Kalau misalnya mau kode kupon ini dipakai di spesifik tour tertentu ya. Kalau enggak, kalau misalnya mau bisa dipakai di semua paket tour, dibiarin kosong aja. Oke. Terus di bawahnya ada exclude tour. Ini juga kalian bisa excludein ya. Misalnya kode kupon ini bisa dipakai di semua paket tour kecuali yang paket tour ini. Nah, nanti kalau wisatawan mau pakai kode kupon di paket tour yang ini, dia nggak bisa pakai ya. Tapi kalau mau dikosongin ya dikosongin aja, nggak usah diisi. Oke. Terus untuk start date-nya ini kalian bisa isi, misalnya kode kuponnya dimulai hari ini sampai ya, misalnya hari ini kita select, terus expired date-nya misalnya sampai akhir bulan ini. Nah, nanti artinya kupon ini bisa dipakai selama tanggal ini sampai tanggal ini. Kayak gitu ya. Tapi kalau kalian mau bisa dipakai terus, ya ini dikosongin aja seperti ini. Kayak gitu ya. Ini silahkan di set aja untuk start date dan expire date-nya. Lalu di bagian sini minimum amount-nya. Nah, kalian bisa isikan juga untuk minimum amount-nya. Jadi minimal
kupon ini hanya bisa dipakai di pembelian berapa kayak gitu ya. Misalnya di pembelian 5 juta. Nah, baru bisa pakai kode kupon ini kayak gitu. Tapi kalau kalian kosongin, berarti kode kupon ini bisa dipakai di tanpa minimal pembelian ya. Lalu di bagian sini ada max use-nya ya, berapa maksimal kupon ini bisa digunakan. Misalnya kalian setting 100 gini ya. Artinya kode kupon ini hanya bisa dipakai sampai 100 kali ya. Terus di bagian limit once per customer kalau kalian enable. Jadi satu customer hanya bisa menggunakan kode kupon ini 1 kali. Oke. Bebas kalian settingnya mau di enable atau enggak. Kalau sudah klik save. Oke. Dan kode kupon ini sudah siap digunakan. Terus berikutnya teman-teman bisa juga men-setting di bagian sini teman-teman, di bagian tour setting. Terus kalian pilih yang ini, deposit payment. Nah, untuk deposit payment ini kalau kalian klik enable ya di bagian ini, accept deposit payment ini, kalian klik enable. Nah, kalian bisa meminta deposit dulu ya, dan kalian bisa setting untuk berapa persen nih untuk depositnya. Misalnya kalian setting 50%. Nah, artinya nanti setiap wisatawan yang ingin booking itu harus deposit dulu minimal 50% ya. Atau bisa juga dipilih yang ini, fixed amount ya. Kalau fixed amount ini kalian bisa tuliskan misalnya minimal depositnya 500.000 ya. Jadi nanti wisatawan akan diminta deposit 500.000 dulu di awal ya. Jadi kalian bebas mau pilih yang persentase atau yang fixed amount yang ini ya, kayak gini. Oke. Terus klik save ya, jangan lupa. Oke, terus untuk yang payment ini jangan lupa juga di bagian sini teman-teman, di bagian apps kalian klik, lalu kalian klik yang payment gateway ini. Nah, jadi untuk yang payment ini secara default tuh ada namanya book now and pay later ya. Artinya nanti wisatawan tuh bisa booking dulu, nanti bayarnya belakangan kayak gitu ya. Tapi ini bukan pay later yang kayak pinjol gitu, bukan ya. Maksudnya booking dulu nanti bayarnya bisa ketika datang atau ketika pas wisatawannya sampai di tempat destinasinya kayak gitu ya. Terus kalian bisa juga setting di sini ada payment gateway, bawaannya itu ada PayPal, Stripe, CyberSource, Nabil Bank dan Authorize ya. Kalian bisa setting untuk PayPal, misalkan kalian mau pakai PayPal bisa diklik enable, terus klik configure di sini, terus nanti bisa dimasukkan di sini untuk payment labelnya, client ID dan security-nya bisa dimasukkan di sini. Ya, nanti kalian bisa login ke PayPal kalian ya untuk mendapatkan client ID dan security-nya di sini. Atau bisa juga pakai Stripe, juga bisa di enable aja. Tapi Stripe nggak bisa ya di Indonesia ya. Sayangnya di sini belum ada payment gateway dari Indonesia ya. Mungkin kalian bisa request aja di sini nih, request payment gateway. Nah, nanti kalau biasanya banyak yang request payment gateway, nanti si pihak Tripcard-nya ini bakal menambahkan lah payment gateway. Nanti kalian request aja, misalnya Mitrans atau pakai payment gateway Indonesia lainnya, misalnya Duitku atau apa gitu ya. Nanti kalian request aja di sini. Oke. Untuk sementara ini belum ada yang dari Indonesia ya. Jadi kalian pakai yang ini aja, book now and pay later, atau bisa juga pakai PayPal ini. Oke. Terus kalian bisa masuk ke tab setting di sini untuk mengatur setting dari payment gateway-nya ya. Nah, ini defaultnya book now and pay later ini. Kalau kalian mau pakai defaultnya PayPal, dipilih PayPal ya. Tapi di sini aku saranin pakai ini aja, book now and pay later aja. Oke, terus yang lainnya biarin aja defaultnya seperti ini. Lalu di bagian sini ada booking fee. Nah, ini kalau kalian mau menambahkan booking fee ya, kalian bisa klik enable, nanti kalian bisa tambahkan di sini. Tapi kalau nggak mau pakai booking fee ya, biarin terdisable seperti ini aja. Kalau sudah, diklik save. Oke, selanjutnya di sini ada menu review, teman-teman. Yang menurutku ini juga cukup penting ya. Kalian klik aja dulu menu review di sini. Nah, jadi teman-teman di sini bisa menambahkan review dari beberapa penyedia review tentang tour and travel ya. Di sini ada TripAdvisor, ada Google Review, dan ada Trustpilot ya. Jadi contohnya nih, misalnya teman-teman nanti menambahkan TripAdvisor review, nanti akan muncul di bagian bawah sini teman-teman. Ini contohnya nih. Nih, reviewnya akan muncul di bagian bawah sini. Seperti ini ya. Jadi untuk caranya bisa kalian enable aja TripAdvisor review-nya. Terus kalian bisa paste TripAdvisor business URL-nya di sini. Tapi kalian di sini harus sudah punya TripAdvisor dulu ya. Atau bisa juga pakai Google Review di sini. Kalian bisa langsung paste Google Place ID-nya di bagian sini. Ya, jadi nanti akan muncul di
sini teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini akan ada Google juga nih, Google Review-nya seperti ini. Tuh, seperti itu ya. Nanti kalian bisa masukkan di bagian sini. Kalau sudah, nanti jangan lupa diklik save ya. Nah, terus di sini juga ada menu post ya teman-teman. Lihat di sebelah kiri, kita klik menu post, terus klik all post. Nah, jadi teman-teman di sini bisa nambahkan post artikel ya. Fungsinya untuk SEO ya. Jadi nanti kalian bisa buat blog di sini juga ya. Caranya bisa klik add new post di sini. Terus kalian bisa tambahkan titelnya, misalnya seperti ini. Lalu untuk teksnya bisa ditambahkan di sini juga. Dan kalian bisa tambahkan juga image di bagian sini. Terus kalian bisa klik publish ya untuk mempublish artikelnya. Kemudian kalian klik preview di sini untuk melihat preview dari artikelnya. Ya, jadinya seperti ini. Nah, artikel ini akan muncul nanti di menu blog di sini, ya. Nah, untuk fitur image-nya, ini kan image-nya masih default seperti ini ya. Fitur image-nya kalian bisa setting di bagian sini. Kalian masuk ke editorial lagi, terus klik yang icon setting di pojok kanan atas, terus kalian klik ini, fitur image. Nah, bisa masukkan aja image yang mana, misalkan yang ini. Kemudian klik update. Dan kita bisa refresh untuk blognya ini. Tuh, sudah jadi, ya. Jadi nanti kalian bisa tambahkan artikel sebanyak-banyaknya dan akan muncul di bagian bawah sini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara membuat website tour and travel menggunakan platform Tripcart ini. Nah, untuk menggunakan platform ini kalian bisa langsung mencobanya ya, karena di sini ada free trial 30 hari gratis ya. Jadi kalian bisa mencoba dulu selama 30 hari. Dan nanti kalau misalnya kalian ingin lanjut ya menggunakan platform Tripcart ini, mereka punya 3 pilihan paket ya. Ada paket yang growth, accelerate, dan scale. Nah, untuk harganya di 3 bulan pertama itu diskon jadi cuman $1 aja per bulannya ya. Dan nanti setelah 3 bulan itu akan dikenakan biaya normalnya ya. Untuk yang paket growth itu $49, yang accelerate itu 99, dan yang scale ini $149. Terus untuk fiturnya di sini untuk commissionnya itu 0% semuanya ya. Artinya tidak ada biaya platform ya untuk pembayaran. Jadi benar-benar 100% masuk ke rekening kalian sendiri. Kemudian untuk fitur lainnya kalian bisa lihat di bagian sini. Untuk perbedaannya yang growth dan yang paket lainnya itu di bagian sini teman-teman. Yang growth itu file storage-nya 10 GB, kemudian yang di atasnya 20 GB, dan yang scale itu 40 GB. Lalu untuk deposit payment ini untuk yang growth ini belum ada, accommodation yang growth juga belum ada, booking fee belum ada juga. Untuk paket yang accelerate dan scale ini sudah ada semuanya. Yang membedakan itu hanya di bagian file storage dan juga di number of team membernya ini ya. So kalian bisa coba dulu aja, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah. Bisa daftar gratis selama 30 hari tanpa syarat apapun. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di subscribe channel ini dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Oke, itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobom, terima kasih.